Saya Tom MC Fle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai satu materi yang menarik, yaitu ada nggak usaha kecil menguntungkan yang bisa dijalankan Sabtu Minggu? Ada banyak teman-teman di luar sana yang punya pekerjaan, full time job, kerjanya 9 to 5, ya, jam 9 masuk, jam 5 sore pulang, tapi Sabtu Minggu sebetulnya kosong. Ada nggak pekerjaan yang bisa mendatangkan uang ekstra yang bisa dilakukan Sabtu Minggu selain mungkin multi level marketing atau direct selling? Saya bilang ada. Kenapa? Karena saya mengenal ada 10 teman-teman yang sudah melakukan ini dan cukup menarik. Yang pertama, wedding singer. Wedding singer itu adalah orang-orang yang bisanya bekerja Sabtu Minggu karena wedding rata-rata di hari Sabtu atau hari Minggu. Apakah Anda pemain bandnya atau penyanyinya? Oke, kalau Anda penyanyinya, berapa sih income-nya? Misalnya contohnya income-nya bisa 4 juta, bisa 1 juta, bisa 15 juta, bahkan ada juga yang 20 juta. So, jadi ada teman-teman saya yang mereka tuh bekerjanya, ada orang IT, bisa bayangin ya, orang IT kerja bangunan. Maksudnya kerja bangunan, dia bekerja di toko bangunan di mana kerjanya itu hanya administrasi hari Senin sampai Jumat, dan pekerjaannya itu di tempat seperti Ace Hardware, ya. Jualannya power tool, jual linggis, jual semen gitu ya. Tetapi dia pinter, ya, nyanyinya bagus. Akhirnya setiap Sabtu Minggu dia dapat order jadi wedding singer. Dan suaranya keren banget, suaranya bagus banget. Hasilnya ya, kalau Anda suaranya bagus, bolehlah jadi wedding singer. Yang kedua adalah Anda menjadi MC. MC itu bisa untuk wedding, bisa untuk seminar, bisa untuk event-event pemerintah, bisa untuk acara-acara yang di luar daripada pekerjaan Anda sehari-hari, jadi moderator, ini juga bisa. Dan bisa dilakukan Sabtu Minggu. Bisa dapat income sama dengan wedding singer. Ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Tapi kalau misalnya Anda bisa dapatkan dan Anda sudah profesional, Anda bisa dapat lebih besar. Yang ketiga, saya punya teman, beliau adalah seorang kerjanya MC. Kerjanya MC, coba Anda bayangkan ya, full time MC, full time wedding organizer. Tapi yang menarik adalah orang ini demen masak, demen bikin roti. Jadi Sabtu Minggu dia membuat roti pagi. Kalau misalnya pas lagi ada wedding, dia bantu atau dia jual ke orang-orang yang mengorganisir wedding. Jadi jualan roti. Dan banyak orang yang kenal dan banyak orang yang udah tahu orang ini hanya jualan pas Sabtu Minggu. Kenapa? Karena saya kenal orang ini. Dan buat saya ada juga saudara saya, tante-tante, jualannya Sabtu Minggu. Jualannya jual roti. Dan terutama kalau misalnya ada bazar, kalau ada ada kegiatan-kegiatan gereja, jualan tuh. Dan hasilnya ya lumayan. Yang keempat, Anda bisa ikut bazar. Mungkin Anda pernah mendengar istilahnya tema-tema bazar di luar sana yang membawa atau mengangkat tema tertentu, misalnya mom and kids, art and fashion, misalnya monster party, misalnya durian party, atau fashion, clothing, dan seterusnya. Dengan tema-tema tertentu, Anda bisa gunakan tema-tema ini untuk menjalankan atau mengikuti bazar. Dan bazar ini sekarang sudah cukup banyak yang bisa diikuti. Anda bisa search, ada website yang mengorganisir bazar-bazar
baik bazar-bazar di office ataupun bazar-bazar yang dilakukan Sabtu Minggu. Anda bisa lakukan itu buat Anda yang hanya bisa punya waktu Sabtu Minggu. Yang kelima adalah catering. Saya punya teman sekretaris, bisnisnya nggak punya, ya hanya dia yang bekerja dan pembantu-pembantunya. Tetapi dia senang masak, jadi dia membuat catering setiap Sabtu Minggu. Padahal profesi utamanya adalah sekretaris. So catering bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman yang ingin mendapatkan bisnis weekend. Yang keenam, penulis. Anda bisa nulis buku, Anda bisa nulis blog, Anda bisa menulis untuk perusahaan-perusahaan yang tidak punya copywriter. Penulis bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari blog. Atau Anda menulis untuk corporate. Anda bisa tulis artikel dan dibayar. Ada orang yang satu artikel dibayar 50-100 ribu karena tulisannya bagus, tergantung jumlah panjang tulisannya dan seberapa mendalam tulisannya. Saya pernah berlangganan juga dengan orang-orang yang punya keinginan atau punya hobi untuk menulis. Setiap Sabtu Minggu saya minta mereka mengirimkan tulisan ke saya. Dan kadang-kadang satu hari dia bisa kirim 5 tulisan. Jadi saya harus bayar kira-kira 500 ribuan. Bahkan kadang-kadang Sabtu dan Minggu dia bekerja, hari Senin saya sudah bisa mendapatkan 10 tulisan. Satu bulan kadang-kadang kita bisa mendapatkan 30-40 tulisan. Anda bisa bayangkan kalau satu tulisan dibayar 100 ribu, 30 tulisan Anda sudah dapat 3 juta. Yang ketujuh, jualan sarapan. Waktu itu saya di travel dan ada teman baik saya, dia tinggal di Bogor, setiap hari bikin nasi kuning. Setiap hari bikin nasi kuning. Mungkin bukan dia, mamanya. Jadi tiap hari dia bawa 1 bungkus nasi kuning. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 10, kadang-kadang 20, tiap hari dia bawa. Nah, nasi kuning ini dijual untuk anak-anak kantor. Satu hari sebelumnya, dia tanya, siapa yang mau pesan nasi kuning? Nasi kuningnya enak, nasi kuningnya enak. Jadi saya order, teman-teman order satu kantor, kadang-kadang di kantor saya waktu itu ada 40-50 orang, yang pesan bisa 10, bisa 20, kadang-kadang bisa 30. Dari Bogor ke Jakarta, dia bawa nasi kuning, ya di plastik-plastik seperti itu, kemudian sampai kantor dimakan. Tetapi ternyata yang lebih bagus lagi adalah dia juga buka booth, buka stand di depan rumahnya Sabtu Minggu untuk jualan sarapan. Ada macam-macam tuh, lontong sayur, ada bubur, ada nasi kuning, ada nasi uduk, ada goreng-gorengan. Jadi macam-macam. Dan menurut saya ini adalah salah satu cara yang kreatif buat Anda yang pengen punya bisnis tambahan. Yang ke-8, videographer. Nah, kebetulan hari ini kita baru aja kunjungan ke Ultra Jaya. Di Ultra Jaya saya punya rekanan di sana, seorang HR manager yang kemudian setahu saya bisa jadi sejak tahun 95 sampai tahun 2000-an, rasanya sih tahun 95-an ke atas dia sudah bekerja, tetapi dia punya satu hobi. Hobinya itu videographer, foto dan videografi. Selama dia bekerja, setiap Sabtu Minggu itu nggak pernah miss dapat order untuk wedding, untuk video, untuk video perusahaan, untuk liputan, dan itu jadwalnya Sabtu Minggu padat banget. Kadang-kadang satu kali order bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, tergantung perusahaannya. Mau level yang simple, mau level yang kompleks. Dan ini semua bisa dilakukan weekend, Sabtu Minggu. Yang ke-9 adalah jasa titip. Anda mungkin sekarang sudah bisa mengetahui ada banyak sekali jasa titip yang
Kadang-kadang kalau Anda perhatikan, mereka mulainya bukan full time. Awalnya mungkin dikerjakan Sabtu Minggu, tapi lama-lama bisa dikerjakan secara serius dan menjadi pekerjaan yang full time. Ambil contoh lah, kalau Anda buka jasa titip IKEA, 1 bulan omsetnya bisa 50-80 juta. Kalau Anda punya jasa titip PO ke luar negeri, Anda bisa dapat omset ratusan juta sebulan. Ini karena sudah full time. Tapi kalau Anda mau Sabtu Minggu pun bisa. Saya ingat waktu ada pameran buku, banyak sekali orang-orang yang membuka jasa titip untuk teman-teman yang pengen beli buku tetapi tidak mau antri. Dan ini semua bisa terjadi di dunia yang sekarang ini serba sharing ekonomi. Dan yang terakhir adalah les. Ini bisnis yang abadi. Les bahasa, les tulis, les baca tulis, les musik, les matematika. Yang ingin dilakukan Sabtu Minggu atau yang memang sempatnya dilakukan Sabtu Minggu, bisa Anda jalankan sebagai extra income. So teman-teman, jangan berkecil hati kalau Anda merasa bahwa Anda punya income yang terbatas, karena pada dasarnya Anda bisa melakukan apapun. Bahkan yang ke-11, guru silat, ya, guru taekwondo. Ini juga adalah salah satu bidang yang Anda yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan extra income. Thank you so much. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.